Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi kita semua. Salam sejahtera. Eh, Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Dava Kila Prayogi dengan NIM F4501241227 akan mempresentasikan mengenai tugas UTS TGBL atau Teknik Green Building lanjut dengan penilaian bangunan hijau. Ini merupakan gambaran umum. Penilaian akan dilakukan di 5 rumah hunian dengan spesifikasi 1 lantai dan juga 2 lantai. Objek pertama merupakan rumah tempat tinggal 2 lantai dengan luas lahan 360 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi, 40 meter persegi dijadikan teras dan juga sisa 80 meter perseginya akan dijadikan ruang terbuka hijau. Lokasinya itu ada di Kemang Utara 33 nomor 5 di RT 3 RW 1 di Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan. Rumah ini terdiri dari 5 kamar tidur dengan 6 kamar mandi, 1 ruang tamu dan juga 3 ruang terbuka. Rumah ini dihuni oleh 4 orang. Kemudian ada objek kedua, yaitu rumah tempat tinggal dengan 3 lantai, luas lahan 220 meter persegi, dengan luas bangunan 120 meter persegi, 20 meter persegi dijadikan teras, dan juga 60 meter persegi dijadikan ruang terbuka hijau. Lokasi bangunannya berada pada perumahan Permatapuri 2 di Blok BB1 nomor 9, Jalan Radar Auri Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Terdiri dari 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu dan juga 1 ruang terbuka, dan juga dihuni oleh 4 orang. Objek ketiga yaitu rumah tempat tinggal dengan 1 lantai dengan luas lahan 90 meter persegi, luas bangunan 45 meter persegi dan 45 meter perseginya dijadikan teras ataupun garasi. Lokasinya yaitu pada Jalan Dramaga Cantik di Blok B2 nomor 5 di Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan juga 1 ruang tamu dan dihuni oleh 2 orang. Objek keempat yaitu rumah tempat tinggal 1 lantai dengan luas lahan 90 meter persegi dengan luas bangunan 45 meter persegi. 45 meter persegi sisanya dijadikan teras ataupun garasi. Lokasi bangunan ini berada pada Jalan Dramaga Cantik, Blok B2 nomor 5, Dramaga, Kecamatan Drabangga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga 1 ruang tamu. Rumah ini dihuni oleh 2 orang. Objek kelima merupakan rumah tempat tinggal 1 lantai dengan luas lahan 170 meter persegi dengan luas bangunan 45 meter persegi dengan lokasi yaitu Jalan Visar Indah Pratama nomor 9 di Blok C, Cibinong, Kecamatan Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga 1 ruang tamu. Rumah ini dihuni oleh 3 orang. Kita akan masuk ke dalam kategori prasyarat. Dari 5 objek penilaian, hanya objek penilaian 1 yang memenuhi semua kategori sehingga yang paling memungkinkan untuk mendapatkan nilai tinggi hanya pada objek penilaian 1 dibandingkan dengan objek penilaian 2 hingga 5. Ini merupakan prasyaratnya. Yang pertama memenuhi ASD untuk prasyarat 1 karena lahan ini diperuntukkan oleh hunian mengenai peraturan gubernur atau Pergub pada nomor 31 tahun 2022. Untuk ASD prasyarat kedua, yaitu mengenai area dasar hijau, itu belum ditetapkan. Namun bangunan ini ketika dihitung memiliki angka KDH yaitu 22%. Untuk EEC prasyarat 1 pada meteran listrik memiliki meteran listrik dari PLN terletak pada bagian depan rumah, sehingga memenuhi untuk prasyarat tersebut. EEC prasyarat kedua yaitu analisis desain pasif. Bangunan memiliki desain pasif untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya dan udara alami yang optimal, sehingga memenuhi prasyarat kedua dari EEC. Kemudian ada prasyarat dari MRC, yaitu menggunakan pendingin ruangan non CFC, sehingga hal ini memenuhi prasyarat tersebut. Kemudian terdapat prasyarat dari IHC, yaitu tidak menggunakan material asbestos, dan juga ada prasyarat BEM, yaitu adanya pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis organik dan juga anorganik. Ini merupakan kategori kriterianya yang berisi tentang penilaian berupa prasyarat, kredit, dan juga nilai bonus. Sehingga dapat ditolak ukur untuk mendapatkan klasifikasi bangunan hijau seperti apa yang akan didapatkan oleh objek 1 ini. Yang pertama ada ASD. Untuk ASD 1 sendiri, bangunan ini telah memenuhi syarat dari 1B dan juga 3. Kemudian memenuhi syarat dari 1A yaitu membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas. Kemudian terdapat minimum 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Kemudian ada syarat dari 1, 2, 3 adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. Kemudian ada penanggulangan tikus dan juga penanggulangan lalat. Kemudian adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter.
Kemudian adanya penanganan limpasan air hujan untuk halaman. Seperti gambar yang berada di sebelah kanan, itu dekat dengan Siloam Hospital dan juga dekat dengan bus stop atau angkutan umum yang dapat diakses oleh pemilik rumah. Kemudian kita masuk ke dalam EEC atau efisiensi dan konservasi energi. Eh, Bangunan ini memenuhi dalam EEC 1, yaitu melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah menggunakan satuan dari kWh per meter persegi, kemudian memenuhi zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah, kemudian memenuhi hanya menggunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai, adanya upaya desain dalam penggunaan bahan bangunan yang terdapat mereduksi panas pada seluruh atap, kemudian adanya upaya desain atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh dinding dan lantai karena dinding tersebut menggunakan bata merah jika dibandingkan dengan bata-bata yang lain. Kemudian menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat dengan energi minimum sebanyak 50% dari total daya, sehingga hal tersebut memenuhi dan total nilainya yaitu 11 untuk EEC atau efisiensi dan konservasi energi. Kemudian ada WAC atau konservasi air. Di sini memenuhi dalam syarat melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah dengan satuan liter per hari. Kemudian ada memiliki total skor dengan penghematan air sebesar 2 sampai 3 sehingga mendapatkan nilai 1 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian terdapat konservasi air yang memenuhi syarat memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Kemudian memasang grease trap atau perangkat lemak pada sink di dapur, menggunakan septic tank yang memiliki filter atau media yang dapat memproses air limbah hingga aman bagi lingkungan. Sehingga total nilai dari kategori ISD dari WAC sendiri adalah 6. Kemudian MRC atau sumber dan daur ulang material. Hal ini memenuhi karena menggunakan AC yang tidak menggunakan CFC atau HCFC sehingga memenuhi satu nilai, kemudian menggunakan material bekas, menggunakan material dari sumber terbarukan, menggunakan material yang berdasarkan dari proses daur ulang, dan juga menggunakan furnitur dari sumber terbarukan seperti gambar atau dua gambar yang berada pada sebelah kanan. Menggunakan kayu yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu, kemudian menggunakan seluruh material yang lokasi asal bahan bakunya fabrikasinya berada dalam radius 1000 km dari lokasi proyek, kemudian menggunakan material yang berasal dari wilayah Republik Indonesia. Sehingga total nilai dari kategori MRC sendiri merupakan 8. Kemudian kita masuk ke dalam IHC atau kesehatan dan kenyamanan ruang. Hal ini mendapat beberapa nilai, yaitu luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai, kemudian 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, kemudian memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi, memiliki sirkulasi udara keluar dapur, dan juga memiliki cahaya alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan rumah sesuai dengan standar lux berdasarkan SNI yang berlaku. Kemudian menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan atau iluminasi ruangan sesuai dengan SNI yang berlaku. Ventilasi tersebut bisa dicontohkan pada gambar sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke dalam IHC 4 dan mendapatkan satu poin, yaitu tidak menggunakan produk atau material dan komponen bangunan yang menggunakan timbal atau merkuri. Kemudian pada IHC 5 terdapat tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga yang tidak lebih dari aturan atau SNI yang berlaku. Kemudian kebutuhan luasan ruangan pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Itu telah memenuhi sehingga dari IHC sendiri memperoleh nilai 10 dari 13. Kemudian kita masuk ke dalam BEM. Nah, dalam penilaian BEM sendiri, kita mendapatkan beberapa nilai, yaitu pada BEM 1 mendapatkan 4 nilai karena melibatkan minimal seorang tenaga ahli. Kemudian adanya sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerjaan maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung seperti yang dicontohkan pada gambar di sebelah kanan. Kemudian mendapatkan adanya dokumen as-built drawing dan spesifikasi teknis rumahnya sehingga mendapatkan nilai 1. Menggunakan aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah sehingga mendapatkan 1 poin. Kemudian mengelola sampah organik atau anorganik yang dilakukan secara mandiri di dalam rumah tersebut. Kemudian memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana seperti gambar pada di sebelah kanan, memiliki security, dan juga adanya sebuah perencanaan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut. Sehingga mendapatkan 2 poin dengan total nilai 10 dari 12 poin untuk kategori BEM sendiri.
Untuk rekapitulasinya, pada kriteria ASD mendapatkan nilai 10 atau sebesar presentasi 12,99 jika dibulatkan menjadi 13%. Kemudian energi efficiency and conservation atau EEC mendapatkan nilai 11 sehingga mendapatkan persentase sebanyak 14,29%. Kemudian ada water conservation atau WAC dengan nilai 6 dengan persentase penilaian 7,79%. Indoor health and comfort 10 dengan persentase 13%. Material resource and cycle dengan nilai 8 dengan persentase 10,39%. Kemudian building environment management atau BEM dengan nilai 10 dengan persentase 15,58%, sehingga total nilai yang didapatkan adalah 55 dengan persentase 74% sehingga memasuki ke dalam kategori platinum untuk green building itu sendiri. Baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.